Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba saya akan membahas soal materi trigonometri untuk kelas 10 ya, terutama di matematika wajib yang bersifat dasar sekali pada materi trigonometri. Nomor 1 itu jika sekan A sama dengan 3/2 dan A adalah sudut lancip, maka besar nilai tan A nya berapa? Nah, jika A nya sudut lancip, maka semuanya bersifat positif ya. Semua sin konstan bersifat positif. Nah, di sini kalau ketemu sekan A, maka yang harus diingat adalah identitasnya, yaitu sifat sekan sendiri adalah 1 per cos A sama dengan 3/2. Karena di sini 1 per cos A, maka nilai cos A nya sendiri tinggal kamu balik 2/3. Nah, ketika ketemu sifat cos A, kita bikin aturan siku-siku ya, dimana ini sifat sudut A samping per miring. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah 3. Jadi samping sudut A 2, miringnya adalah 3. Yang harus dicari sisi depan atau Y, yaitu 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 9 dikurang 4. Itu untuk Y kuadrat. Nah, Y nya sendiri 9 kurang 4 5. Kita akarin ya, karena kuadrat pindah ruas jadi akar. Nah, untuk cari nilai tan A, tan sendiri adalah depan dibagi dengan samping. Sisi depan sudutnya adalah si Y, yaitu akar 5 dibagi sampingnya adalah 2. Nah, untuk nomor 2, jika diketahui sin A nya 3/5, maka kita buat nilai dari siku-sikunya. Nah, di sini kita buat sudut A bebas, mau di sini boleh, di atas boleh. Sin A itu adalah depan dibagi dengan miring, artinya depan sudut A nya 3, miringnya adalah 5. Yang harus kita cari adalah samping ya. X sama dengan akar dengan 5 kuadrat dikurang oleh 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurang 9 adalah 16, maka nilai X nya dapat 4. Nah, ketika yang kedua, yaitu untuk mencari jika diketahui cos B nya sebesar 12/13. Cos B sendiri kalau saya buat segitiganya, yaitu sudut B di sini misalkan. Cos itu adalah samping dibagi oleh miring. Samping sudut B nya adalah 12, miringnya adalah 13. Kita cari nilai sisi depan sudutnya. Maka dengan menggunakan Pitagoras, akar dari miring yang kuadrat dikurangin oleh 12 kuadrat atau sampingnya ya. Nah, 13 kuadrat akar dari 169 dikurang 144. Ini diperoleh akar 25, hasilnya 5. Baru kita masukkan kemari. Nah, ketika diganti tan A artinya sisi depan dengan sisi samping kita bagi. Kotangan B dikurang kotangan A dikali sama tan B. Tan A itu depan sudut A. Depan sudut A nya adalah 3 per samping sudut dari A, yaitu X, dikali kotangan. Kotangan itu kita yang dibalikannya, yaitu sisi samping sama depan dibalik. Sisi sampingnya adalah 12 dibagi sama Y. Kemudian kotangan A nya sendiri juga sama, kita balik samping dibagi depan. X per 3 dikali tan B nya adalah depan per samping, yaitu Y per 12. Maka 3 kali 12 36 dibagi X kali Y. X nya udah ada 4 dikali sama 5. X kali Y nya 4 kali 5 dibagi 36. Ini dapat 20. Kalau saya samakan penyebutnya antara 20 sama 36, masing-masing dapat 180 ya. 180 bagi 4 kali 5 20. 9 kali 36. Kita hitung dulu, 36 kali 9 54, 5 27 tambah 5 32 ya. Itu cara normalnya. 324. Kemudian dikurang 180 dibagi 36 adalah 5. 5 kali 20 adalah 100. Maka diperoleh 224 dibagi 180. Jika disederhanakan dibagi 2, 112 dibagi 90. Kita bagi 2 lagi boleh. Bagi 2 56 dibagi dengan 45. Oke, kita ke nomor 3 dan nomor 4. Hasil dari ini semua hasilnya berapa? Nah, sekarang
Coba saya pelan-pelan ya. Sin 135 derajat karena dia kuadran 2, maka diperoleh sin dari 180 dikurang berapa agar jadi 135? 45. Nah, karena kuadran 2 dia positif sin. Kita ambil yang belakang saja, 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Terus yang kedua, sin 225. 225 kuadran 3. Maka sifatnya 180 ditambah berapa agar jadi 225? Itu 45 derajat ya. Nah, otomatis karena dia kuadran 3 jadi negatif sin dari yang belakang kita ambil 45 min setengah akar 2. Kemudian tan 240 karena diletaknya kuadran 3, tan 180 ditambah berapa agar jadi 240? Itu 60 ya. Ini kalau dijumlah hasilnya pasti akan sama dengan 240. Karena kuadran 3 kita ambil tan saja positif 60. Tan 60 sendiri sudah ada di tabel pada video sebelumnya, yaitu akar 3. Sekan 60, sekan itu 1 per cos. Jadi kalau dibuat 1 dibagi cos dari 60. Cos 60 itu setengah akar 3 ya. Oh maaf, cos 60 itu adalah setengah. 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Tinggal dibalik ya. Nah, kosekan sendiri, kosekan 315 adalah 1 dibagi sin 315. Karena kuadran 4, maka 1 dibagi sin dari 360 dikurang 45. Nah, kita ambil minus ya, karena sin kuadran 4 negatif. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Kalau dibalik, kan setengah akar 2 itu adalah akar 2 per 2 ya. Maka diperoleh min 2 per akar 2. Nah, sekarang tinggal satu lagi, yaitu nilai dari kotangan 150 derajat. Kotangan itu udah sepertan ya. Nah, tan 150 kita ambil. 1 dibagi tan 150 itu karena kuadran ke 2, maka dia minus. 180 dikurang 150, nilainya sama dengan 30. Maka tan 30 sendiri 1 dibagi min 1/3 akar 3. Maka diperoleh kotangan 150 derajat, kita balik jadi min 3 per akar 3. Itu masing-masing nilai dari setiap sin, cos, kosekan, sekan, dan tangen serta kotangan. Nah, sekarang kalau sudah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Nah, di sini dapat setengah akar 2. Yang kedua adalah min setengah akar 2. Yang ketiga adalah akar 3. Dan yang kemudian saat dibagi sekan 60 adalah 2. Lalu untuk kosekan 315 min 2 per akar 2. Yang terakhir adalah min 3 per akar 3 ya. Gitu. Di sini kalau sudah akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. 2 bagi 2 adalah habis ya, 1. Nah, tinggal min 1 per 2 per akar 3. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah itu kita sederhanakan menjadi 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali min 3 adalah min 12. Min 12 dibagi akar 6. Maka kalau saya balik, min akar 3 per 2 yang posisi di bawah jadi akar 6 per 12 min. Min bagi min positif. Akar 3 kali akar 6 adalah akar 18 ya. Akar 18 kalau diurai dalam bentuk akar 3 akar 2 saya bagi. Nah, ini kalau saya sederhanakan 2 kali minus 12 minus 24 atau minus 1/8 akar 2. Nah, sekarang untuk nomor 4, sin kuadrat 2x tambah cos kuadrat 2x. Ini dengan menggunakan identitas kita langsung mendapatkan 1. Karena mula-mula awal sifat identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x hasilnya 1. Nah, kalau untuk yang B, tan itu menggunakan sifat identitas sin A dibagi cos A. Saya kalikan dengan cos A. Cos A bagi cos A habis. Nilainya dapat sin A untuk 4 bagian B. Oke, kemudian nomor 5 dan nomor 6 mengenai persamaan trigonometri. Nah, nomor 5 itu himpunan penyelesaian dari 2 sin x min 1 sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 360 derajat. Tapi sebelum masuk ke nomor 5, sekedar mengingatkan kalau ketemu sin x sama dengan sin alfa,
maka dia ada dua persamaan, X1 sama dengan alfa plus K 360. Yang kedua 180 min alfa ditambah K 360. Kemudian yang kedua, cos dari X sama dengan cos alfa X1 dan X2, maka akan menjadi alfa plus K 360 derajat dan min alfa plus K 360 derajat. Kemudian yang ketiga, nilai tan X sama dengan tan alfa, maka X nya hanya ada satu ya, itu alfa plus K 360 derajat, kita ganti dengan 180 derajat gitu. Cara menghafalnya seperti lebih mudah. Nah sekarang untuk nomor 5, karena persamaannya 2 sin X min 1 sama dengan 0 dengan batas sampai 360 derajat. Nah dari 0 derajat ya, maka sederhanakan dulu, yaitu 2 sin X sama dengan 1, maka nilai sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Maka nilainya adalah sin dari 30 derajat menggunakan tabel trigonometri ya. Begitu. Nah, sekarang kalau sudah, karena bentuknya sin X sama dengan sin 30 sama dengan yang atas sebelah kiri, maka persamaannya kita masukin ya. Di sini ada dua persamaan, alfa plus K 360 dan yang kedua adalah 180 dikurang alfa. Saya kurungin ditambah K 360 ya. Nanti kalau nggak dikurungin kabur ini yang alfanya. Oke ya. Nah, kalau sudah, alfanya kita ganti sebesar 30. Nah, kita masukin X1-nya 30 ditambah K dikali 360 dan X2-nya 180 dikurang 30 ditambah K dikali 360, di mana nilai X2-nya 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang dimulai dari K-nya 0 ya. Nah, kalau dimulai dari K-nya 0, maka nilai X1-nya berapa? Coba kita hitung yuk. 0 kali 360 kan 0 ya. Ditambah 30 adalah 30 derajat. Nah, kemudian X2-nya 0 kali 360, 0. 0 kali 150 derajat ya. Nah, kemudian kalau diganti K-nya 1, maka X1-nya pasti berlebih. 1 kali 360, 360. Ditambah 30, 390. Nah, ini tidak memenuhi karena berlebih di sini. Dan X2-nya 1 kali 360 tambah 150 jadi 510 derajat dan juga tidak memenuhi. Gitu ya. Nah, otomatis himpunan penyelesaiannya hanya ada dua, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Ini untuk nomor 5. Lalu gimana nomor 6? Nomor 6 itu kita sederhanakan dulu. 3 tan X kita pindah ruas akar 3-nya ke kanan, min akar 3 ya. Nah, dengan batas 0 sampai nilai pi. Pi itu ingat berapa? 180 derajat ya. Nah, kalau sudah, tan X sama dengan min akar 3 dibagi 3. Nah, tan yang hasilnya minus, pasti kita ambil yang terdekat di kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 dikurang X, gitu ya. Atau kita ganti dengan simbol lain boleh, misalkan gamma, supaya nggak mengganggu simbol yang X di sini. Nah, sepertiga akar 3 nilainya sama dengan 180 dikurang 30. Kok bisa? Karena sepertiga akar 3 itu adalah tan 30 ya. Nah, kalau dikurang, nilainya adalah tan X sama dengan tan 150 derajat. X sama dengan alfa di sini menggunakan sifat tan, jadi 150 tambah K dikali 180. Ketika K-nya 0, 0 kali 180 adalah 0 ditambah 150. Nah, ini memenuhi ya. Nah, kalau saat K-nya 1, maka 1 kali 180 tambah 150, 330. Nah, ini tidak memenuhi karena melebihi dari nilai pi. Nah, kalau sudah karena dalam bentuk pi, maka himpunan penyelesaiannya ada dua, bisa 150 derajat atau kita ubah ke dalam pi menjadi 150 dibagi 180 pi. Nah, kalau saya bagi 3, 5 per 6 pi. Sehingga HP-nya dalam bentuk pi adalah 5 per 6 pi. Oke, kita ke nomor 7. Jika tan 12 sama dengan P, maka buat segitiga siku-siku dulu ya. Nanti
sifat tan dari 12 derajat itu depan dibagi oleh samping. Artinya P di sini P dibagi oleh 1. Nah, anggap ini sudutnya 12 derajat. Gitu ya. Depannya adalah P, sampingnya 1, sehingga nanti ada miring yang disimbolkan dengan M, akar dari P kuadrat tambah 1 kuadrat dengan menggunakan Pitagoras. Diperoleh P kuadrat plus 1. Nah, untuk nilai sin 12-nya sendiri, depan dibagi dengan miring. Depannya adalah P, miringnya diganti akar dari P kuadrat plus 1. Dan cos 12 samping dibagi oleh miring. 1 dibagi akar dari P kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kalau sudah, kita ganti ke sini. Sekan dari 102 dikali kosekan dari 282 ditambah kotangan dari 168. Nah, sekannya sendiri kita ubah. 1 dibagi cos 102 kali 1 dibagi kosekan sendiri adalah sin 282 kotangan 1/4 dari tan 168. Nah, sekarang karena cos 102 menggunakan materi pada video sebelumnya, dia akan jadi 1 dibagi cos dari 90 ditambah 12 ya, dikali 1 dibagi, nah sin 282 artinya 270 ditambah 12 ditambah 1 dibagi tan 168 kuadran kedua, berarti 180 dikurang 12 ya, agar jadi 168. Nah, sekarang menggunakan sifat komponen atau materi video sebelumnya, cos 90 plus alfa dia akan menjadi min sin alfa, alfanya 12 ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan yang kedua. Ini kuadran 4 lagi-lagi negatif di situ. Nah, ini perkalian ya, bukan pengurangan. Nah, sin 270 plus 12 menjadi cos dari 12 dan kuadran kedua untuk tan minus tan dari 12. Nah, kalau sudah masuk ketika sin 12-nya adalah ini, maka sepersin 12-nya menjadi, kita balik, akar dari P kuadrat plus 1 dibagi oleh P dikali minus cos 12-nya ini, kita balik jadi akar P kuadrat plus 1 dibagi oleh 1. Kenapa dibalik? Karena di sini seperkos ya. Saya kurang 1 per tan 12. Nah, tan 12-nya adalah P. Gitu. Akar kali akar adalah hilang. Maka nanti min kali min jadi positif. Tinggal P kuadrat plus 1 saya bagi dengan P, karena 1 kali P. Nah, jika sudah, maka nanti diperoleh yang terakhir tinggal min per P. Maka di sini P kuadrat 1 kurang 1 habis, diperoleh P kuadrat per P atau P saja. Oke, kita ke nomor 8. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0 gitu ya, maka untuk batas 0 sampai 180 derajat nilai X yang memenuhi berapa? Nah, ingat kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, kita ubah ke bentuk yang sama. Sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Maka untuk yang soal di atas, 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0, sin kuadratnya kita ganti menjadi 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kalau dikalikan distributif diperoleh 2 kali 1 adalah 2 min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kalau saya kalikan minus semua, min kali min jadi plus ya. 2 cos kuadrat X kita susun dari pangkat terbesar, min kali plus min 3 cos X. Kemudian 2 dikalikan minus menjadi 2 minus 2 sama dengan 0. Ketika difaktorkan, maka 2 cos X kita kalikan dengan cos X. Nah, sekarang supaya jadi min 2 di sini min 3, maka di sini diperoleh min 2 dan min 1 kali plus 1. Maaf, ini plus 1 ya. Jadi 2 cos X kali cos X adalah 2 cos kuadrat X. 2 cos X kali min 2 min 4 cos X ditambah cos X hasilnya min 3 cos X. 1 kali min 2 adalah min 2.
Nah, ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan min 1. Nilai cos X-nya adalah min 1 per 2. Yang ini cos X min 2 sama dengan 0. Maka nilai cos X-nya adalah 2. Ini langsung tidak memenuhi, karena nggak mungkin nilai cos hasilnya 2. Kita ambil yang sebelah kiri ya. Nah, nilai cos X sama dengan min setengah di sini sama dengan cos berapa yang hasilnya min setengah. Mungkin langsung paham 120 derajat ya di kuadran kedua. Nah, nanti kalau udah dapat persamaannya ada 2, X1 alfa plus K 360 derajat, dan yang kedua adalah min alfa ditambah K 360 derajat. Kita ganti alfanya. 120 ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K-nya 0, maka X1-nya diperoleh 120 derajat. Kenapa? 0 dikali 360 tambah 120. Hasilnya ini. Tapi kalau K-nya 1, dia langsung TM. Kenapa TM? 1 kali 360 sudah 360. Batas maksimalnya hanya 180. Lalu yang keduanya min alfa, min 120 derajat ditambah K 360 derajat. Maka X2-nya kalau saat K-nya 0 diperoleh X2-nya min 120 derajat. Saat K-nya 1, X2-nya 1 kali 360 dikurang 120, 240. Nah, ini semua udah pasti TM karena sudah melebihi 180 dan kurang dari 0 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu 120 derajat. Itu jawaban nomor 8. Kita ke nomor 9. Bentuk ekivalen dari 1 min cos X dibagi oleh sin X. Bentuk ekivalennya mudah. Gunakan sifat identitas atau kalis kawan ya, dengan merasionalkan bentuknya. 1 min cos X saya bagi oleh sin X. Dengan merasionalkan bentuknya, karena di sini minus, saya kalikan 1 plus cos X, saya bagi 1 plus cos X. Sehingga kalau dikali 1 kali 1 adalah 1. 1 kali cos X adalah cos X. Kemudian kalau saya langsung min cos X, nah terakhir min cos kuadrat X. Dari mana? Cos kali cos ya. Nah, saya bagi, nah ini dimin dulu. Sin X dikali 1 ditambah cos X. Cos X kurang cos X habis. Dengan menggunakan identitas yang hasilnya 1 sendiri kalau diurai, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, min cos dari kuadrat X. Saya bagi sin X dikali 1 plus cos X. Nah, ini kan habis ya. Kalau dikurang, tinggal sin kuadrat dibagi sin, hasilnya sin X dibagi sama 1 plus cos X. Ini bentuk ekivalen atau bentuk lainnya. Nah, ketika nomor 10 cari hasil bentuk sederhana ini, maka sin 75 sendiri kuadran 1, dia sifatnya sin 90 dikurang 15. Sifat sin jadi cos dari 15. Nah, kemudian cos dari 280 adalah cos dari 270 ditambah sama 10 ya. Nah, ini kuadran 4. Kalau kuadran 4, cosnya positif di sini. Gitu ya. Kalau mau langsung, cos dari 270 plus 10 jadi sin dari 10. Tetap positif ya. Nah, terusnya tan dari 135 derajat, dia kuadran 2. 180 dikurang berapa agar jadi 135, yaitu 45. Nah, karena kuadran 2 minus tan 45, hasilnya min 1. Nah, kotangan dari 225 nilainya sama dengan sepertan dari 225. Karena dia kuadran 3, saya langsung saja 180 tambah 45. Nah, 1 dibagi tan dari 45 adalah 1, hasilnya 1 ya. Nah, kemudian untuk cos 345 karena kuadran 4 di sini jadi cos dari 270 tambah 7 juga boleh, atau 360 dikurang 15. Kuadran 4 menjadi tetap cos 15 saja. Nah, kemudian untuk yang sin 190 nya sendiri
dia di kuadran ketiga diperoleh 180 ditambah 10 ya. Nah, karena kuadran 3 maka sifatnya jadi minus sin dari 10. Karena kuadran 3 untuk sin bernilai negatif dan bentuknya adalah sin 10 di sini. Nah, kalau sudah, ini akan menghasilkan sin 75 dirubah jadi cos 15. Kemudian cos 280 diubah jadi sin 10. Nah, tan 135 menjadi min 1. Saya bagi dengan kotangan 225 adalah 1 dikali cos 15 dan dikali min sin 10. Cos 15 dibagi cos 15 habis. Min 1 kali sin 10 jadi min sin 10. Saya bagi 1 kali min sin 10. Min sin 10, hasilnya 1. Jawaban dari nomor 10. Oke, kita ke nomor 11. Himpunan penyelesaian dari sin 3x tambah 48 sama dengan cos dari 10 min x, batasnya 0 sampai 90 derajat. Berapa nilai x yang memenuhi? Nah, yang harus diingat, sin dari 90 min x pada materi sebelumnya di video, dia akan menjadi cos x ya, kan kuadran 1. Maka untuk yang sebelah kanan, cos dari 10 min x kita anggap cos x, maka jadi sin dari 90 min 10 min x. Ini bentuk sebelumnya. Nah, kalau disederhanakan, sin dari 90 min 10 min kali min jadi plus. Hati-hati dalam mengerjakannya. 90 kurang 10 adalah 80. Maka bentuk lain cos 10 min x diubah menjadi sin x tambah 80. Nah, kalau sudah, baru kita buat persamaannya. Sin 90 min x, kalau nggak pengen langsung silakan. Sin dari 3x tambah 48 sama dengan cos dari 10 min x. Maka sin dari 3x ditambah 48, kita rubah cos dari 10 min x nya jadi sin x tambah 80. Kok kenapa harus dirubah? Karena supaya sama-sama sin di sini. Nah, kalau udah sama-sama sin, maka sifatnya ada dua ya. Yang pertama adalah x1 alfa plus k 360 derajat, lalu x2 nya 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Sebenarnya kalau kalian melihat dari rumus ini sebenarnya gampang hafalinnya. Ini terletak di kuadran 1 dan ini terletak di kuadran 2 ya. Nah, sekarang coba lihat batasnya. 0 sampai 90 derajat, maka yang dia harus perhatikan adalah kuadran 1. Kita kuadran 1 hanya untuk mencari ini saja. Nanti kalau kamu menggunakan ini, nanti nggak akan ketemu-temu gitu. Ada dua penyelesaian, tapi yang difokuskan hanya 0 sampai 90 derajat. Maka kita gunakan yang pertama saja ya. Nah, karena x1 sama dengan alfa plus k 360, x1 nya kita anggap ini, yaitu 3x1 ditambah 48, alfanya adalah sisi kanannya, ditambah 80 ditambah k 360. Ketika pindah ruas ke kiri, 3x1 min x1 80 dikurang 48 ditambah k 360. Ini diperoleh 2x1 sama dengan 32 ditambah k 360. Ketika saya bagi 2, maka diperoleh x1 sama dengan 16 k dikali 180. Ketika k nya 0, maka x1 nya udah pasti 16 dan k nya 1 kali 180 tambah 16, maka diperoleh 196. Ini adalah nomor 11. Untuk nomor 11 diperoleh himpunan penyelesaiannya cuma satu ya, ini TM, maka hanya 16 derajat yang memenuhi. Kita ke nomor 12, himpunan penyelesaian dari 2 sekan x min cos x sama dengan 1, batasnya 0 sampai 360 derajat. Kita sederhanakan dulu ya bentuknya. Nah, sekan sendiri adalah 1 per cos dikurang cos sama dengan 1. Ketika saya kalikan dengan cos semua, maka akan jadi 2 super cos kali cos adalah 1. Cos kali cos adalah cos kuadrat sama dengan 1 kali cos adalah cos. Nah, ketika pindah ruas ke kanan semua, min cos kuadrat jadi positif cos kuadrat ditambah cos. Nah,
tinggal 2 kali 1 adalah 2, pindah ke kanan minus 2. Ketika difaktorkan jadi cos X dikaliin sama cos X ya. Supaya plus 1, maka di sini plus 2 min 1. Kenapa? Cos kali cos, cos kuadrat. Cos kali 2 adalah 2 cos X min cos X. Jadi 1 cos X ya. Min 1 kali 2 adalah min 2. Nah, diperoleh cos X min 1 sama dengan 0. Pindah ruas, cos X sama dengan 1. Dan yang kedua, cos X plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh cos X nya adalah min 2. Maka dari sini diperoleh ini adalah TM. Kita ambil yang ini aja ya. Karena cos nggak mungkin lebih besar dari 2. Dan nggak mungkin lebih kecil dari min 1. Hasil min 2 ini salah, tidak memenuhi ya. Nah, cos dari X sama dengan 1 di sini nilainya sama dengan cos dari 0 derajat. Ketika X sama dengan 0 derajat di sini diperoleh persamaan ada 2. X satunya alfa plus K 360 derajat. Dan yang kedua adalah min alfa plus K 360 derajat. Maka kalau saya masukkan nilai alfanya 0, X satunya 0 ditambah K 360 derajat, dan yang keduanya min 0 ditambah K dikali 360. Min 0 hasilnya 0, jadi abaikan saja. Karena bentuknya sama, kita ambil salah satu saja, yaitu X1 saja. Nah, saat K nya 0, maka nilai X1 nya 0 kali 360 tambah 0, hasilnya 0 ya. Saat K nya 1 kali 360 tambah 0, maka diperoleh 360 derajat. Ini memenuhi karena ada garis sama dengan di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, 0 derajat dan 360 derajat. Itu untuk nomor 13 sama 14. Kita bahas satu persatu ya. Pada segitiga ABC, maka nilai tan dari 2 kali A tambah C berapa? Nah, cara mudahnya, jumlah segitiga sudutnya adalah 180 derajat ya. A tambah B tambah C sama dengan 180. Ketika dikali 2, maka diperoleh 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 180 derajat dikali 2. Kalau saya langsung, hasilnya menjadi 360 derajat. Nah, yang dipinta ini, maka 2A ditambah 2C sama dengan 360 derajat dikurang 2B. Nah, sehingga ketika 2-nya keluar, A tambah C sama dengan 360 derajat dikurang 2B. Ketika saya beri nilai tan dari sebelah kiri 2A tambah C, maka ini akan menjadi tan 360 derajat dikurang 2B. Maka menggunakan sifat kuadran 4, tan dari 2A tambah C hasilnya menjadi min tan dari 2B, gitu ya. Nah, sekarang untuk menjawab nomor 14, menggunakan sifat dari aturan identitas trigonometri yang berbunyi apa? Atau tambah tan pangkat 2x sama dengan secant kuadrat x. Yang kedua, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Yang ketiga, 1 tambah kotangan kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Nah, otomatis untuk yang pertama atau yang A, tan x ditambah kotangan dari x, benar nggak hasilnya secant kuadrat x? Tan itu adalah sin x dibagi sama cos. Kemudian kotangan itu cos x dibagi sama sin. Ini kita abaikan dulu karena yang namanya identitas, kita harus buktikan salah satu aja, baik sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja, jangan keduanya. Nah, kalau disamakan penyebutnya, maka sin x dikali oleh cos x ya. Sin x kali sin x jadi sin kuadrat x tambah cos kuadrat x, sehingga menggunakan identitas akan menghasilkan 1 dibagi sin x dikali sama cos x. Seper sin x adalah kosekan x, kemudian dikali seper cos x adalah secant dari x. Maka nomor yang A tidak terbukti ya. Nah, kemudian untuk yang nomor B. Nomor B sendiri 1 ditambah 2 sin kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, 1 ini kita urai menjadi seperti ini. Jadi
1 ditambah 2 atau sin kuadratnya kita urai dulu. Ini pindah ruas. Jadinya 1 dikurang cos kuadrat X. Diperoleh 2 cos kuadrat X min 1. 1 tambah 2 kali 1 adalah 2. Min 2 cos kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Diperoleh 3 min 2 cos kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Maka di sini tidak terbukti ya. Nah, ini tidak terbukti untuk yang B, ini juga tidak terbukti untuk yang A. Nah, sekarang dicoba lagi untuk nomor bagian C. Untuk nomor bagian C, bagian C 1 dikurang kotangan kuadrat X dibagi kotangan kuadrat X sama dengan, betul nggak hasilnya? Sekant kuadrat X. Nah, menggunakan sifat pecahan, 1 per kotangan kuadrat X dikurang kotangan kuadrat X dibagi kotangan kuadrat X ya. Nah, ini hasilnya 1 per kotangan dari kuadrat X. Nah, ini hasilnya 1. Nah, kalau udah 1 per kotangan itu adalah tan. Sehingga kalau 1 per kotangan kuadrat, hasilnya tan kuadrat X min 1. Nah, ketika disamakan hasilnya sekant kuadrat, padahal di sini adalah tambah. Gitu ya, 1 tambah tan kuadrat hasil sekant kuadrat. Di sini nggak memenuhi untuk yang nomor C. Nah, sekarang untuk nomor yang D, hasil dari kosekan X dikurang sin X, nilainya kotangan X dikali oleh cos X. Nah, kalau sudah kosekan itu adalah sepersin, saya kurangin sin, maka akan jadi kotangan X dikali sama cos X. Kita abaikan yang sebelah kanan lagi dulu. Samakan penyebutnya. Ini sin X ya. Kalau nggak ada penyebutnya dianggap 1. Sin X bagi sin X kali 1 adalah 1. Ini dapat sin kuadrat X. Sehingga 1 dikurang sin kuadrat adalah cos kuadrat X. Saya bagi sin X. Dimana cos kuadrat itu cos X dikali oleh cos X. Sin X-nya tetap di bawah. Nah, cos per sin ini adalah kotangan ya. Nah, cos X-nya tetap di sini sebagai cos X. Kemudian untuk yang E, tan X dikali sin X sama dengan sekant X tambah cos X. Kita akan buktikan ya. Tan itu sifatnya sin dibagi sama cos. Dikali oleh sin X, maka diperoleh sekant X ditambah cos X. Nah, ini kita abaikan dulu. Sin kali sin jadi apa? Sin kuadrat ya. Nah, sin kuadrat di sini saya bagi oleh cos X, dimana kalau sin kuadrat cos kuadratnya pindah ruas ke kanan, maka nilai sin kuadrat ini akan jadi 1 min cos kuadrat X dibagi cos. Dengan menggunakan sifat pecahan, seper cos X dikurang cos kuadrat X dibagi sama cos X. Seper cos X sendiri adalah sekant, cos kuadrat dibagi cos adalah cos. Nah, terbukti tidak memenuhi ya, atau tidak terbukti. Kenapa? Di sini tandanya tambah, di sini tandanya kurang.